Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah mengangkat hati kita. Allah beri kita kesempatan, kesehatan untuk sama-sama nantinya insyaallah setelah salat subuh ini kita mendengarkan kajian subuh yang dibawakan oleh Ustaz Fadil. Dan Allah juga memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Tiada yang patut kita syukuri kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini merupakan iswah bagi kita, suri teladan bagi kita. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kita bersalawat kita bersyafaat di hadapan Allah. Sama-sama kita banggakan Pak Ustaz Fadil yang sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para pengurus, tokoh masyarakat, dan ulama dari berbagai anak-anak remaja kami yang kami hormati juga dan kami banggakan Ibu Majelis Taklim, pada umumnya jamaah Masjid Madani yang alhamdulillah Allah beri kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir pada pagi hari ini. Sebelum tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Fadil, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa alhamdulillah untuk korban pada tahun ini kita sudah mencapai 9 untuk sementara 9 sapi alhamdulillah. Mungkin kepada bapak-bapak ibu yang ingin berkorban memanfaatkan kesempatan tahun ini yang tidak pernah mendapatkan ini kepada panitia atau kepada pengurus, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh di rahmat Allah, langsung saja kita sama-sama mendengarkan tausiah subuh atau kajian subuh yang disampaikan oleh Ustaz Fadil pada Ustaz kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Madani, seluruh jajaran kepengurusan rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan kesehatan bagi para pengurus kita sehingga bisa mengembangkan dakwah
kembali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, membacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati tadi malam, dan kepadanya pula kami akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Alhamdulillah tak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan pula salat Idul Adha. Ya, kalau kita tidak bicara tentang kurban, berarti tidak berapa lama lagi Dzulhijjah akan masuk. Setelah itu kita akan mendapat dengan ibadah yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan usia yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan untuk salat dan salam Rasulullah SAW, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga sudah kepada beliau senantiasa, kepada keluarga beliau juga, kepada sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Insyaallah kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin. Allahumma. Ibu dan bapak rahimahullah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus dan oleh jemaah. Insyaallah pada pagi hari ini kita kembali mengkaji tentang sunnah Rasulullah SAW dan Al-Quran. Semoga pagi hari ini kita pada berkah. Mari kita ikhlaskan niat agar waktu yang kita lalui ini 1 jam ke depan ini diberikan kepada Allah yang pahala, dan kita niatkan kepada kita di sini sebagai bentuk iktikaf, sehingga insyaallah kita dapatkan satu pahala di sini insyaallah. Alhamdulillah, kajian kita hari ini menyambung kajian kita pada surga yang lalu. Sebelumnya insyaallah berkaitan dengan pola sehat Rasulullah SAW atau rahasia dahsyat pola sehatnya Rasulullah SAW. Sudah berapa semalam kita sudah bicarakan kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam hadis beliau yang mulia, apa kata beliau? Ya, la ba'sal bina liman ittaqa. Tidak masalah, tidak akan ada masalah harta itu kalau dimiliki oleh orang yang bertakwa. Dan Rasul menyambung wasihhatu, dan sehat liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, khairum minal ghina, lebih utama dibandingkan kekayaan. Jadi bagi orang yang bertakwa, sehat itu lebih harganya dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana supaya kita sehat. Kuncinya sederhana. Satu kuncinya adalah yahfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjaga. Jadi siapa yang ingin disehatkan di hari tuanya, jagalah Allah di hari mudanya. Nah, siapa yang bisa menjaga Allah dari mudanya, maka Allah sehatkan dia di hari tuanya dan setiap harinya insyaallah. Bapak Allah. Jadi contoh teladan sehat itu kan sampaikan malam. Contoh teladan sehat itu adalah Rasulullah SAW, dan dia bukan malaikat. Beliau adalah manusia sama seperti kita. Bedanya beliau diberikan wahyu dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah contoh yang bisa kita contoh untuk sehat. Nah, Bapak Allah, kemarin kita sampaikan jika ingin sehat, jaga pola kebersihan. Ada beberapa pola yang kita jaga. Jaga pola kebersihan. Yang kedua, jika ingin sehat, kemarin kita sampaikan poin yang kedua, jaga pola makan. Nah, karena untuk itu lebih lanjut pada pagi hari ini kita akan melanjutkan supaya sehat, ada banyak pola yang harus kita jaga. Hari ini mudah-mudahan cukup waktu. Apa yang kita jaga? Yang kita jaga adalah jaga diantaranya yang insya Allah kita sampaikan, jaga pola minum, jaga pola istirahat, jaga pola berpakaian, dan jaga pola kesehatan hati. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktu. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada pagi hari ini seperti apa pola minumnya Rasulullah sehingga Rasulullah sehat. Apakah kita sudah mencontoh Rasulullah atau belum? Mudah-mudahan setelah ini bisa kita contoh, ya kan? Apalagi bagi kita yang sudah berusia 40 tahun di atas, maka contoh itu harus semakin dekat dengan Rasul. Samping mendapatkan pahala sunnah, samping itu juga insya Allah contoh pola ini akan menyehatkan kita. Baik, kita mulai. Bagaimana, kenapa dan bagaimana caranya Rasul supaya sehat beliau? Ternyata poin pertama dari pola minum Rasulullah SAW, pola minum sehatnya Rasulullah SAW adalah Rasulullah katakan begini. Karena ahabbus syarabi ila Rasulullah SAW al-hubbul barid. Rasulullah SAW itu sangat suka meminum minuman yang dingin dan manis. Mungkin kalau kita terbayang hari ini minuman dingin, terbayang kita minuman yang didinginkan di kulkas. Dan itu kemudian
kemudian al-barid ya, kemudian hilwa itu yang dingin yang manis, supaya menginginkan minuman yang dicampur dengan sirup dan sebagainya. Tidak seperti itu ternyata. Ternyata disampaikan oleh para sahabat, minuman dingin yang dimaksud Rasul adalah minuman yang memang dinginnya seperti minuman kita natural kayak ini. Kemudian di samping itu ada hal manis. Manisnya adalah manis yang bukan buatan seperti ini, karena buatan tidak ada dulu ya. Nah, manis Rasulullah itu Rasul minum minuman manis, terkadang Rasul mencampur dengan manisnya kismis. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ke Saudi, kalau ada kismis ya, nah, pembuatan itu sehari itu dimasukkan ke dalam air diminum. Dan terkadang kata para sahabat Rasul itu minum manis itu adalah dengan mencampurnya dengan madu. Nah, dalam beberapa ayat Al-Quran ada baca Rasul kebiasaan beliau pagi hari sebelum beliau mengkonsumsi apapun, beliau minum segelas air putih yang dicampur dengan sesendok madu. Kemudian kemarin beberapa waktu diskusi dengan teman-teman yang bergerak di pengobatan Islam, beberapa. Jadi anak diskusi bagaimana pola minum madu dan yang terbaik sesuai dengan kesehatan kan. Jadi kan ada gelas air putih dan madu. Nah, kata beliau yang mau diskusinya adalah itu sendoknya jangan menggunakan sendok yang berasal dari besi. Selain dari besi, maksudnya kayu dan lain sebagainya. Itu lebih membaguskan fungsi dari madu itu sendiri. Jadi beberapa Allah, poin yang pertama kita ambil adalah Rasul terbiasa mencampurkan minuman beliau dengan manisan buah. Nah, jadi kalau kita hari ini agak ragu-ragu ini kalau manis ini, karena manisan hari ini banyak glukosanya yang berasal dari sakarin, dari pemanis buatan. Nah, ini kalau misalkan kita mau sendiri. Nah, di antaranya bisa kita campur dengan madu. Nah, ini bagus sekali untuk kesehatan. Tadi pagi hari ibu untuk sehat, minumlah segelas air putih yang dicampur dengan sesendok madu. Tapi pastikan madunya asli. Ya, madunya asli. Nah, menentukan madu asli ini yang susah juga, karena terkadang yang madu asli kan sulit didapatkan. Ya. Tapi mudah-mudahan. Tapi kalau kita membeli dengan orang yang bisa dipercaya, insya Allah atau yang sudah amanah, kita kan pasti dapatnya asli. Baik, lalu kenapa Rasul sehat? Ternyata poin kedua, ada Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW dakhala rajulun min al-Ansar. Rasul datang ke rumah seorang Muslim yang berasal dari kalangan Ansar. Ansar itu, jadi di dalam Rasulullah itu ada dua kelompok masyarakat Muslim. Satu kelompok muhajirin, yakni orang-orang yang datang dari Makkah hijrah ke Madinah. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tak punya kebun. Kemudian datang ke Madinah, dilayani oleh orang Madinah. Orang Madinah yang menyambut Rasul dan memberikan pelayanan yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, diberikannya rumah, para memberikan kebun segala macam. Itu disebut dengan orang-orang Ansar. Nah, orang Ansar ini ada dua kelompok suku pula, ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Nah, orang Ansar satu hari Rasul datang ke rumah orang Ansar. Kemudian wa ma'ahu sahibun, dan Rasul datang bersama dengan sahabat beliau. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Ansar, "In kana 'indaka ma'un hadhihi lailah?" Engkau punya enggak air minum yang sudah diinapkan tadi malam? Jadi ternyata bahwa mungkin melihat ada orang tua kita dulu kalau dia mau minum pagi, air minum itu disalinnya, dipindahkannya, kemudian dihembuskannya untuk pagi hari ya kan. Nah, pagi-pagi air minum yang di gelas itu yang diminum beliau. Kalau ada orang tua kita biasa seperti itu. Tapi mungkin orang tua kita nggak tahu ini dari siapa yang menyuruh ya. Mungkin pernah menyampaikan, ada dulu yang menyampaikan, kemudian nggak tahu dari siapa. Kemudian menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Ada memang beberapa kalangan masyarakat yang mencoba kebiasaan ini. Apa itu? Air itu disalin di sebuah wadah, kemudian diinapkan di malam hari, paginya baru beliau minum. Ternyata kata Rasulullah, hal 'indaka ya in kana 'indaka ma'un hadhihi lailah. Engkau punya ada air yang diminum, air yang diinapkan tadi malam? Kalau ada, kami ingin minum air itu. Berarti Rasul suka minum air yang diinapkan. Nah, apakah artikel dari kenapa? Apa sih hebatnya air minum yang diinapkan? Ternyata kalau air minum itu diinapkan, partikel-partikel yang tidak bermanfaat itu biasanya akan tertinggal di di dasar gelas. Nah, bahkan Rasulullah SAW
menginapkan itu di mana di tempat yang berasal dari kantong air dan kulit. Nah, itu apa hebat lagi karena kantong kulit kan dulu kan orang menempuh air kan kalau perjalanan jauh kan pakai kantong kulit ya, kantong kulit. Nah, ini hebat lagi kalau kantong kulit itu pori-pori kulit itu akan menyerap sisa partikel-partikel atau zat-zat yang tidak dimiliki dan tidak dibutuhkan manusia itu masuk ke kantong kulit itu sehingga airnya lebih bersih dibandingkan air biasa. Nah, ini ternyata Rasulullah SAW itu memberikan contoh teladan. Nah, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk terapi kesehatan kita. Inapkan air malam hari, paginya diminum. Insyaallah masalah nama Allah akan sehatkan. Kenapa? Bahwa ada Rasul fakudu, wa mana akan faltahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, apa yang dilarangnya tinggalkan. Sebab semua yang diperintahkan Rasul pasti ada manfaatnya. Nah, tidak ada agama yang lebih hebat dibanding Islam. Tadilah agama yang sampai ke detail, sampai masalah air yang diinapkan diatur, tidak ada. Hanya Islam saja yang menentukan. Kenapa rahmatullah? Lalu lanjut ya karena anda ingin lebih cepat supaya dapat banyak hal kita di sini. Nanti tidak usah dicatat apa yang rahmatullah. Catatan ini nanti anda berikan kepada ibu dan kepada bapak. Insyaallah sehingga kita tahu ini nanti bisa disampaikan kepada keluarga kita. Jadi dakwah ini, sunnah ini berlanjut sampai ke rumah kita dan bisa pula sampai ke anak cucu. Kenapa rahmatullah? Kita lanjutkan. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Rasulullah, jika engkau minum maka duduklah engkau minum. Maka Rasul la yashrabanna, la janganlah yashraba. Seseorang minum ada lagi kena di belakangnya, sungguh-sungguh larangan itu. Janganlah seseorang itu minum. Jangan duduk jangan. Bagaimana cara minumnya dilarang? Ya, qa'iman, minum dalam keadaan berdiri. Dilarang betul Rasul dalam keadaan berdiri. Nanti kita sampaikan rahasia kesehatan minum dulu dan larangan berdiri itu bahayanya bagaimana. Kemudian kata Rasulullah, faman nasiya, jika seseorang terlupa dia minum, kemudian dia sudah meminumnya, maka kata Rasul, falyastaqi, maka sebaiknya yang diminumnya dimudahkan lagi. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW katakan, suatu hari Rasulullah melihat seseorang minum, kemudian Rasul panggil, dia minum dan berdiri. Kata Rasulullah, apa ya Rasulullah? Apakah engkau mau minum bersama dengan kucing? Tidak ya Rasul. Apakah engkau mau minum satu wadah dengan kucing? Tak mau ya Rasul. Kata Rasul, ketika engkau minum dalam keadaan berdiri, ada makhluk yang minum bersama denganmu lebih buruk bentuknya dibandingkan kucing. Itu yang pertama. Apakah Rasul ada minum dalam keadaan berdiri? Pernah. Ketika beliau minum air zam-zam ketika haji, kondisinya bagaimana? Kalau haji kita tahu ya, ngumpul rame, air zam-zam harus diminum dan beliau tidak bisa minum. Jadi boleh minum berdiri, boleh minum duduk, dan boleh pula minum berdiri. Tetapi utamanya atau aulanya kita disunahkan untuk minum dulu. Kalau sempat minum dalam keadaan berdiri, falyastaqi, maka hendaklah kita muntahkan minum dulu. Karena buruk pasti. Dan dalam hal itu, kenapa orang dilarang minum berdiri? Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan makan berdiri? Kata para ulama yang mengkaji tentang adab makan Rasulullah SAW, sedangkan minum saja tak boleh berdiri, apalagi makan. Ternyata luar biasa Bapak, luar biasa. Orang kalau makan berdiri, yang pertama terjadi adalah lambungnya ini akan langsung kena makanan, ibaratkan batu jatuh ke jurang. Itu langsung ketika orang duduk maka makanan itu akan masuk sesuai polanya sehingga itu tidak akan merusak lambung. Kebiasaan untuk makan berdiri menyebabkan rusaknya organ tubuh kita bagian dalam pencernaan. Kalau minum apalagi, Anda membaca artikel dalam masalah ini, kenapa Rasul duduk? Ternyata di tubuh kita ini dekat ginjal kita ada sebuah saringan namanya sphincter. Saringan itu gunanya adalah menyaring semua cairan-cairan yang akan masuk ke ginjal, khususnya adalah air minum kita, minuman. Dan dia akan berfungsi kalau orang minum dalam keadaan duduk. Jadi minum duduk, saringan itu berfungsi. Kalau orang berdiri, saringan itu lepas, sehingga itu akan mempermudah hancur dan rusaknya ginjal yang kita miliki. Hebat Rasulullah SAW.
berusia di atas 40 tahun untuk menuntutnya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu kan banyak mereka itu yang masuk Islam setelah 40 tahun, 50 tahun. Tapi saya sehat. Asma binti Abu Bakar usianya 100 tahun. Kalau ini yang berriwayat, Insya Allah ya, Salman Al-Farisi dalam riwayat itu usia beliau itu 250 tahun. Ada yang mengatakan 110 tahun, ada yang mengatakan 110 tahun. Dan mereka sehat semua. Itu 90 tahun dan masih bisa angkat senjata, Bapak. Itu begitulah mereka buatnya sama-sama Rasulullah SAW. Jadi itu yang selanjutnya. Jadi biasakan kita berdiri dalam keadaan duduknya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, nah Rasulullah SAW ya, Rasul melarang kita ma'aini anil julusi ala ma'idatin yashrabu 'alaiha al-kham wa an yaqulu rajulu wa huwa qurbatun 'ala batni. Rasulullah SAW melarang dua hal yang berkaitan dengan makanan. Yang pertama adalah kita dilarang duduk di meja makan yang di sana dihidangkan minuman keras. Jadi kalau ada undangan makan, di sana ada arak, di sana ada khamar atau minuman keras, maka Rasul menyuruh kita untuk meninggalkan itu. Jangankan meminum, mendekati saja tidak boleh. Lalu anak kerja di sebuah perusahaan ditanya, Ustaz, bagaimana dengan kami ini? Kalau kami kadang-kadang untuk semacam kerjasama dengan masyarakat luar negeri, itu hidangannya itu mesti ada di sini lah, di sini ada. Maka tidak hanya sekedar kerja yang kita dapatkan, itu saja di sana juga ada iman yang sedang dipertaruhkan. Mungkin kita bisa minta di bagian yang lain saja, di bagian negosiasi mungkin, ya kan? Akhirnya mereka paham, alhamdulillah. Dan memang untuk hari ini hati-hati kita karena yang namanya khamar bentuknya tidak hanya dalam bentuk gelas saja, tapi kadang-kadang dicampur kepada makanan. Berapa banyak kita kecolongan dalam Islam, tahu-tahu dah viral saja, ya gerai makanan ini tercampur dengan khamar untuk memasak nasi gorengnya, memasak ayamnya, itu dicampur dengan arak putih dan sebagainya. Ini berbahaya. Nah, kalau Anda salah satu pribadi, Anda punya pengalaman ketika tahun 2015, Anda diberikan kesempatan oleh pemerintah Indonesia untuk belajar ke Jepang dan Korea. Di sana, karena suatu hari kami diajak untuk makan di sebuah restoran termahal di Seoul, Korea Selatan. Kemudian sampaikan waktu kami masih di kendaraan, sebentar lagi kita akan masuk ke ginseng sop chicken. Jadi ayam ginseng yang paling mahal di sini, mahal banget. Lalu kita ke restoran, dihidangkan minuman dengan gelas Korea yang kecil-kecil itu. Saya tidak tahu beda apa namanya. Cuma di tas mobil ada sudah sampai ini pasti makan ya, makannya dengan ayam. Kalau ayamnya gimana dia? Ini jangan-jangan. Nah itu pertanyaan. Doa ya Allah, jauh-jauh dari tanah air ke sini bukan tuh yang haram kayak gini. Ya Allah, kalau mau haram ini, tolong bantu untuk tidak bisa makan ini dan jangan sampai termakan. Lalu dengan izin Allah naik ke atas, kita lantai 2, kemudian anak di sana itu mau minum, betul-betul sangat haus, mau minum, ragu, karena ragu, anak izin ke belakang, anak cari dapurnya, chefnya, kemudian anak bicara, tolong sampaikan. Saya mau minum, saya haus. Itu tuh apa yang kalian hidangkan ke kami? Itu spesial itu, apa itu? Itu arak Korea. Oh, ya salam, ini biasa itu lah. Terus anak tanya lagi, di sini hidangan paling mantapnya apa? Ayam. Pertanyaan saya sederhana, ayam itu disembelih secara Islam atau bagaimana? Tidak, itu tidak halal food. Lalu tanya, lalu di restoran kamu ini mana makanan yang halal yang bisa saya santap? Kita minta lagi kan pilihannya. Kata dia, di sini tak satu pun yang halal. Jika bapak Muslim turunlah ke bawah, jangan makan di sini. Dan kalau mau makan, jangan beberapa meter atau naik kendaraan tembus. Di sana itu ada kedutaan Turki, di depannya ada halal food untuk Islam. Tanya di mana? Ternyata jauh juga dari restoran itu. Terus apa nih? Kita harus gimana caranya mengisi ini. Lalu ada sebuah teman, apa isinya Ustaz? Arak. Kalau begitu saya turun juga kan. Saya turun, ditanya kenapa turun? Ini arak. Jangan sampai nanti arak ini minuman keras Islam ini. Katanya, ini darurat Ustaz. Tanggung ada juga itu sudah melakukan makanan. Udah turun. Betul-betul ditanya. Pas turun, duduk di bawah, di dekat
diskusi dengan teman berdua saja. Lalu di saya lapar ya. Kebetulan persiapan makanan kita ada di koper yang ada di hotel. Kita tak bawa sana. Kemudian izin Allah lewatlah penjual jagung Korea pesan ke rumah. Anak beli tanya berapa ini? Kalau kan pakai nota kalau di sana. Ternyata harganya 160.000. Beli 2 120.000. Saya selalu dengan teman. Ini kalau di tempat baru 120.000 setengah karung ini. Tapi enak banget. Kan ini karena halal juga. Karena pengolahannya apakah ada campuran minyak babi kah atau direbus di periuk babi? Tidak. Ini memang murni tidak ada campuran. Maka kita beli. Alhamdulillah. Kalau kita jaga, pokoknya Allah anak pesanan adalah arak yang kalau diminum dicampur pasti efek negatifnya ada pada kita. Rasulullah seumur hidup beliau tak pernah sedetik pun minum dari minuman keras. Padahal kalau minuman keras di zaman Rasul itu luar biasa. Kau bayangkan sebelum turun ayat tentang haramnya khamar, itu sahabat itu habis bisa minum. Betul-betul minum karena pengharaman khamar itu saking budayanya 3 tahap, ayat 4 tahap dengan ayat mengharamkan. 4 tahap ayat itu diharamkan. Bayangkan, pertama disampaikan khamar itu dulu, itu dulu. Kemudian sampaikan tahap khamar itu akan menyebabkan hilangnya ingatan. Oke, kemudian kata janganlah engkau la taqrabu shalah wa antum sukara, jangan engkau salat kalau dalam keadaan mabuk. Kenapa turun ayat itu? Rasul itu belum haramnya itu belum Mekah. Itu sahabat pas selesai salat Isya itu minum Pak. Pagi mabuk ada yang imam baca surah Al-Kafirun bukan ayat di sana. Kemudian salah dalam membaca ayat. Maka turun ayat melarang kita untuk salah dalam keadaan mabuk. Kemudian baru turun keharaman itu dalam sholat. Bapak Ibu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari ini. Jangankan minum khamar, menyentuhnya, mendekati hidangannya tidak boleh. Nah, khamar termasuk di sini juga adalah narkoba. Dan Bapak Ibu berdoa, Anda punya teman di rumah sakit jiwa di sini. Dia konselor di bagian instalasi nafsa. Berarti narkotika, psikotropika dan zat aktif berbahaya. Jika itu Anda diminta bantuan Ustaz, boleh bantu ke sini, bantu kami menangani ada pasien yang ada gangguan jiwa. Gangguan jiwanya tidak hanya narkoba tapi ada gangguan lain. Ilusinya besar. Mohon dicek Ustaz dari sisi Islam di rukyah dulu ini, minta di rukyah karena ada penanganannya berbeda. Kami sudah katakan ini. Kemudian ada ke sana, kemudian setelah itu ada bantu, kemudian ada bincang-bincang dengan beliau, ada tanya, Ustaz Zul, ada tanya, dari sekian penanganan narkoba ini, dari kalangan mana banyak umat Islam, masyarakat Jawa terkena ini? Hampir di semua kalangan, Ustaz. Dari mulai pelajar sampai anggota DPRD juga ada di sini. Semua profesi ada di sini. Guru ada, ustaz pun ada. Ustaz pun ada ini Ustaz yang kami tangani. Apalagi guru biasa. Oke. Kemudian tanya, Azul, apa jenis narkoba yang paling berbahaya dikonsumsi anak muda yang agak sulit disembuhkan? Anak potong, ganja gimana? Tidak terlalu. Heroin tidak terlalu. Lalu apa yang paling berbahaya? Ternyata yang paling berbahaya adalah zat adiktif berupa lem. Ustaz, kalau lem ini sudah kena kepala anak, dipakai mereka itu tak ada obat lagi. Ini rata-rata yang sulit sembuh itu adalah yang mengkonsumsi zat adiktif seperti ini. Nah, ini yang sepelekan orang-orang. Ya, dan kadang-kadang ada anak bawa lem pulang, tenang-tenang sebab yang tangan. Apakah Ustaz yang paling parah ada satu pasien saya, ya kan? Itu orang tuanya kalau pulang ke rumah itu bensinnya harus kosong. Kenapa kosong? Kalau bensinnya sempat berisi bensin motornya, itu dibuka oleh anaknya. Sudah. Nah, itu berbahaya. Nah, itu kan tidak diminum, tapi termasuk dalam kalangan khamar yang merusak. Lalu Allah, lanjut ya, kita lanjut. Lanjutkan kepada pokok kajian kita. Kemudian apa yang dilarang Rasulullah SAW lagi supaya kita sehat? Anna Nabi SAW naha ayyutanaffas fil ina
au yunfakha fi. Ada dua yang dilarang dalam minum. Di sini. Yang pertama adalah Rasul melarang kita ayyatanafas, bernafas dalam minum. Dilarang betul. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak tahan, haus banget ya kan? Minum sampai gelas besar pula. Tak lepas bibir kita. Itu larangan keras Rasulullah SAW. Satu, yang kedua adalah di samping ayyatanafas, dilarang kita bernafas di dalam minum kita. Au yunfakha fi. Kalau akan nafas, bibirnya masih melekat, tapi kalau au yunfakha fi, bibirnya tidak bisa, tapi ditiup. Panas kan? Dilarang. Ini kan minuman Ustaz. Bagaimana kalau makanan? Minuman saja dilarang, apalagi makanan. Apa penyebabnya? Ternyata Anda baca artikel, orang ketika bernafas yang dihirupnya adalah oksigen, yang dikeluarkannya karbon dioksida. Sama dengan kita di kendaraan, udara yang membakarnya adalah oksigen, udara yang keluar yang buruk itu adalah karbon dioksida dan karbon monoksida, sehingga tak cocok untuk dikonsumsi oleh paru-paru kita. Nah, kalau ini dibiasakan, yang menyebabkan apa? Ternyata menyebabkan rusaknya makanan. Apalagi kalau nafas itu mengandung bibit-bibit penyakit, bakteri, virus dan sebagainya, maka juga akan mencemari makanan dan minuman yang kita tiup. Di samping itu ternyata menu makanan dan minuman oleh para ahli yang diteliti ternyata bisa menyebabkan pengentalan darah dalam badan. Jadi makanan itu rusak, kemudian makanan itu masuk ke badan, dan makanan yang itu akan menyebabkan bertumbalnya darah-darah di badan kita, sehingga akan cepat menyebabkan kerusakan di bagian jantung dan di bagian ginjal. Rasul tidak dokter, tapi Rasul menyampaikan ini karena saya berada. Tidak hanya satu, puluhan dan hampir di setiap buku hadis, dan bukan hampir di setiap buku hadis Rasul melarang orang untuk minum makanan dan minuman, dan Rasul melarang orang untuk bernafas dalam bencana. Nah, terkadang kita secara tidak sadar ngajarin ke anak kita mungkin. Panas, ayo sini bunda suapin. Dia masuk gak ayo, jadi dingin dilarang. Nah, bagaimana kalau dengan kipas angin? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena yang dilarang itu langsung dari mulut kita. Maka apa yang kita sunnahnya minum kalau sakit sehat. Sakit sehat. Pertama kata Rasul, ya, nah Rasulullah SAW ayyatanafas fi syarab. Rasul melarang kita untuk minum dari bernafas diminum. Maka kalau akan minum dengan bernafas dan tahan, mau minum banyak, Rasul yatanafasu fi syarab halatan wa yaqul. Kalau akan bernafas, nafas 3 kali. Bagaimana caranya minum? Mau bernafas, turunkan dulu, minum lagi. Mau bernafas, turunkan, dan lakukan itu tanda 3 kali. Kok 3 kali? Kata Rasul, kenapa 3 kali? Innahu arwah. Karena minum dengan 3 kali tembukan itu lebih cepat menghilangkan dahak, melega. Kira-kira kita seperti apa minumnya Bapak Ibu selama ini? Asal apalagi harus olahraga kan? Oh ya, yang sampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan ada beberapa kondisi memang tak boleh kita minum habis dulu. Satu, minum bersamaan dengan makan. Makan satu, minum. Makan satu, minum. Makan satu. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah itu beliau pakar Jati Nawawi. Belum katakan tak boleh makan minum seperti itu. Kalau ingin sehat, aku tidak haram ya, tidak haram. Kalau ingin sehat kata Rasulullah kata beliau, minumlah, makanlah dulu habis. Setelah makan habis, baru kau minum. Dan tak boleh langsung istirahatkan sejenak dulu. Habis makan, jangan minum langsung dulu. Serabut sejenak, baru minum sebentar lagi. Itu lebih sehat. Kemudian kata beliau, minuman yang dilarang minum langsung adalah ketika baru habis olahraga atau aktivitas yang sifatnya jantung itu bergerak dengan cepat. Tidak boleh langsung minum. Tapi kata
istirahatlah dulu, tenangkan dirimu, baru minum. Nah, makanya kasus kita banyak terjadi, banyak orang habis fitness, banyak olahraga itu baru minum, bisa tiba-tiba dilakukan rumah sakit ya. Mungkin bapak ibu yang sudah biasa di olahraga mungkin sangat paham ya. Saya paham, saya yakin itu sunnah Rasul tidak pernah meleset karena Rasul tidak pernah bohong dalam dirinya dan beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang sembarangan yang ketiga adalah minum setelah hubungan suami istri. Jadi kalau hubungan suami istri capek, itu nggak boleh langsung minum. Biar istirahat dulu, biarkan jantung tenang dulu. Setelah itu nanti baru minum. Nah, satu di antaranya kalau akan minum, sadar, ya nafas, sadar. Kalau akan minum, minumlah 3 kali. Sunnahnya dalam para ulama mengatakan kalau akan minum, mulailah dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Beda dengan makan. Kalau makan di awal Bismillah, kita makan godok saja, atau kita makan apa namanya kue segala macam nasi. Bismillah di awal saja, kemudian akhiri nanti kalau sudah Bismillah. Tapi kalau minum, Masya Allah, setiap naik Bismillah, turun, naik lagi Bismillah, turun lagi, naik lagi Bismillah, turun lagi. Kenapa? Begitu ibadah Rasul. Dari sisi ibadah dapat pahala. Setiap air yang naik dimulai dengan Bismillah. Bapak Ibu nanti di rumah ketik di internet, cari kata kuncinya Profesor Emoto. Profesor Emoto itu seorang ahli bakar air, Masya Allah. Dia tidak Islam, tapi beliau menyampaikan begini. Dari penelitiannya adalah air ini jika dibacakan kata-kata yang baik, kamu manis, kamu hebat, kamu cantik, semua kata-kata yang baik diperdengarkan ke air, maka air itu akan membentuk kristal-kristal yang baik. Kristal-kristal yang baik sangat berbentuk indah sekali kristalnya itu, kata beliau. Tapi dan beliau menyampaikan ini sebuah sidang internasional yang menyampaikan di PBB kalau tidak salah. Apabila air itu dibacakan yang buruk, kamu jelek, kamu kotor, kamu buruk saya sampaikan, maka air itu akan membentuk kristal-kristal yang buruk sehingga akan merusak kesehatan. Bayangkan saja upaya Allah. Kalau kita minum, apa kita baca? Bismillah. Ada apa dengan air? Maka air itu baru Allah akan berubah menjadi kristal-kristal yang baik, dan itu akan berbagus. Maka jangan heran air apa yang paling bersih. Yang kalau Bapak, ada air yang Bapak inapkan tak pernah ada kadaluarsa, expired, digunakan paling lambat Oktober 2025. Ada tidak air yang diinapkan pun 2 tahun 4 tahun masih aman? Air apa? Zam-zam. Kenapa Bapak Ibu? Karena Zam-zam adalah air yang tak pernah berhenti mendengar kata-kata yang baik. Bapak yang Allah, datang kita jam 2, ada orang ibadah? Ada. Datang kita jam 3, ada orang yang berputar sholat dan ibadah dan berzikir di sekitar air Zam-zam? Ada. Datang jam 5, ada. Datang jam 6, ada. Datang jam 7, ada. Datang tanggal 9, ada. Datang tanggal 10, ada. Datang. Pernahkah berhenti orang beribadah di Zam-zam? Padahal semua Zam-zam kan di bawah itu, di bawah di saya terkakak itu sebenarnya. Di bawah sebenarnya itu cuma tempat pengambilan di luar ya. Ada juga yang di pakai itu. Pernahkah berhenti orang beribadah? Tidak. Bayangkan air itu mendengarkan kata-kata yang baik sendiri. Kenapa tak bagus? Karena ini kisah nyata. Karena waktu itu ada lomba guru di Universitas Andalas di aula itu anak ketemu seorang sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Kemudian di dalam Assalamualaikum dia minta, lalu dia bercerita, Ustaz mau nanya, bukan baru nanya apa itu? Saya mau nanya, adakah hubungannya dengan ini? Saya tidak masuk logika saya. Kenapa Pak? Kakak saya pergi haji Ustaz. Terus itu dia ragu karena minus kacamata yang tebal banget. Tebal banget. Lalu bagaimana? Dia yakin sama-sama itu diminum sesuai dengan niat si pembacanya. Jadi kalau kita berdoa minum sama ingin sehat, insya Allah sehat. Ingin sehat Allah sehatkan. Lalu kalau kita begini, Ustaz lalu kakak saya itu Ustaz minum dia Ustaz, setelah dia minum dia yakin sama-sama itu baik. Diambilnya sama dia takkan ke matanya. Saya merasa berapa terjadi? Yang terjadi Ustaz berlindung tuh mata kakak saya itu sampai
dia satu hari itu nggak bisa sholat masjid. Perih dia istirahat, betul-betul perih di sini Allah perih betul. Kalau kita biasa kan tidak masalah dia istirahat, tidak masalah. Bapak pernah tidak memanfaatkan air untuk umur? Nah, ada masalah? Tidak. Tapi kakak saya selalu baca doa, dia ingin disembuhkan matanya ini, dia ingin menangkap kacamatanya. Dan terkait sama sedikit mata. Perih waktu itu. Kemudian dia pergi ke hotel. Yang setelah itu, yang setelah dia mulai sembuh matanya jadi Ustaz, tidak pakai kacamata dia pulang lagi. Seperti apa dia waktu muda, sehat seperti itu. Kira-kira apa hebat Zam-Zam ini? Jadi Zam-Zam itu sesuai dengan orang yang minum. Dan satu di antara penghormatan adalah dengan minum air Zam-Zam. Kalau kalau ada masalah milikilah air Zam-Zam, rutinkanlah minum. Kalau bisa pagi hari setelah duha, makanlah dulu bibir kurma ajwa, minumlah secangkir atau segelas air Zam-Zam. Masya Allah, semoga Allah sehatkan. Dan yakinlah kepada Allah adalah benar. Apa itu Allah? Itu lagi, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, oh ya, tadi sudah begini ya. Jadi, tadi kenapa minum 3 kali? Ya, tanafas bisyarab kalau minum 3 kali, yaqul innahu arwah, ini akan membuat cepat hilang dahaga, wa aqra, lebih bersih, wa amra, dan lebih mudah manfaatnya diterima, lebih bermanfaat, lebih bersih, dan lebih insyaallah lebih menghilangkan dahaga. Jadi inilah membedakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau minum seperti minumnya onta. Nah, beda onta. Habis langsung. Onta. Kamu kalau lihat anak seperti minum onta, lihat tayangan onta minum itu. Onta itu kalau minum sekali taruh itu habis kok. Dan ternyata di punggungnya ada simpanan air. Jadi punggungnya itu simpanan air. Jadi kalau dia berjalan, air itu akan keluar dari sela-sela giginya. Makanya onta itu tidak pernah kehausan. Onta pada menyanyikan oleh Allah. Makanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Engkau lihatlah bagaimana penciptaan onta itu. Di antara onta itu satu, dia tidak butuh minum. Dari mana dia minumnya? Jadi sekali minum onta itu keluar. Nah kalau kita coba kayak gitu, di mana kita tabung minumannya? Tak ada yang rusak apa? Lampu yang rusak, ginjal, karena minumnya berlebihan sekali. Itu lanjut Bapak. Baik, itu ya. Ikutilah Rasulullah, itu lebih hebat. Kemudian Rasul mengatakan, nah Rasulullah SAW, anisyubi min famil kirbah al-sidlah. Rasul melarang kita minum langsung dari kantong penampungan air kalau air kulit. Dan Rasul melarang kita minum dari kendi, langsung dari kendi. Ini penampungan air untuk menampungkan air dan dipindahkan dari masak, dipindahkan ke suatu tempat, ya kan? Nah, atau yang sama misalnya kalau air apa kan namanya air buah kan, taruh di suatu tempat. Tidak boleh langsung dari tekonya. Tidak boleh. Larangan betul. Walaupun di sebuah tempat, pada di sebuah kaum itu menjadi biasa gitu. Tapi larangan langsung minum dari itu. Tapi apa? Salinlah dulu di gelas-gelas itu. Salin dulu. Nah, ada riwayat yang menyampaikan ketika ada orang yang minum dari teko itu, dia keluar dari air lagi. Dia dilarang dengan engkau minum dari teko langsung, jangan teko langsung. Tapi dia tidak minum ya. Orang ini ada bahasa tadi ada gitu. Minum. Aku satu kali ketika dia minum yang kedua bulan. Tidak tahu orang bisa apakah karena memang Allah izinkan itu untuk menaikkan dia. Allah tetap bulan di sana dengan izinnya Allah, atau memang bulan itu masuk apa sama keluar dia. Maka dilarang. Nah, bagaimana standarnya Ustaz? Karena anak-anak kami kalau ke sekolah itu bawa minum botolnya besar sekarang, ya kan? Kayak penampungan air. Sepanjang adat di masyarakat itu tidak menyampaikan bahwa itu adalah tempat penampungan, tapi yang ada kebiasaannya tempat penampungan air, berarti boleh kita minum langsung dari sana. Walaupun tempatnya agak besar. Contoh, kalau kita beli air mineral yang ukuran segini, kira-kira itu penampungan air itu boleh kita konsumsi langsung. Biasanya kita itu minum langsung kan? Berarti itu bukan tempat penampungan air. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu misalnya pulang dari Makkah atau dari Madinah, beli teko ukurannya kecil, kemudian air dimasukkan ke sana, paling-paling isinya 15. Kira-kira itu penampungan air atau tidak? Penampungan air. Mana yang besar kapasitasnya? Besar yang tadi. Tapi penggunaannya ini tidak ada orang yang penampungan air pasti untuk dimasak minum langsung. Kalau yang
dimanapun kita bertanya, teko itu pasti untuk nampung air walaupun ukurannya kecil, maka tidak boleh dilakukan. Kalau ada yang larangan ini pasti ada mudarat kita. Kalau terbiasa itu dikhawatirkan bekas minum orang itu pindah di sana, kemudian akan menyebabkan sakitnya orang-orang yang lain kalau dia minum penyakit. Rasulullah hebat. Baik, lanjut. Rasulullah SAW anisyurbi min kulmatil qadah aw yunfakha fi syarab. Rasul melarang kita minum di bahagian gelas yang retak. Jadi kalau retak gelasnya tinggalkan, buang saja. Jangan sayang-sayangkan ini mahal nih Ustaz. Ini warisan nenek saya. Ada simpan di rumah. Indonesia lah yang paling suka menyimpan benda-benda antik. Katanya kenapa ini gelas kasih biasa Ustaz. Kenangannya ini yang mahal. Ini kenangan gelas ayah ini. Dah retak gelasnya simpan udah haram Rasulullah. Nggak maksudnya Bu, nanti kita ke rumah lihat, sortirlah pakaian kita, berapa banyak yang betul-betul kita pakai. 10, sisanya yang sebuah ini tidak boleh pakai ini, jarang-jarang dipakai, bahkan tidak bermanfaat apa sekali. Apa tahun-tahun tidak pernah sentuh lemari yang ini. Ya. Nah, waktu anak ke Kyoto dan Tokyo, anak ada kebiasaan yang sama masyarakat di Tokyo itu yang berbiasa begini. Apa? Itu di tepi jalannya itu putar di bawah. Bahkan ada juga orang lihat di Instagram, anak banyak yang masyarakat sana. Kok banyak nih benar-benar masih berharga ini kan, masih bagus, kenapa sudah dibuang. Jadi kebiasaan mereka kalau mereka membeli barang-barang yang baru, jadi mereka sifatnya minimalis. Minimalis itu untuk mobil saja. Anak melihat di Kyoto itu. Untuk mobil saja parkirannya enggak dua. Kalau kita kan mobilnya dua, parkirnya nyamping gini kan. Mereka enggak. Kalau dua naik satu. Itu lagi masuk. Jadi parkirnya pakai katrol. Untuk menyimpan uang. Padahal kalau mereka bos. Dan mereka kalau beli sesuatu ternyata barang yang lama beliau keluarkan. Mereka keluarkan. Beli komputer baru, komputer yang agak lama, beli mobil, keluarin aja. Kalau dipakai keluarin. Kalau Indonesia sifatnya. Nah, yang paling parah itu menyimpan gelas yang retak. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh anisubi minum al-qalam. Tidak boleh minum dari gelas yang retak. Minum saja tak boleh, apalagi makan. Maka kalau ada piring yang atau mangkok yang kirinya kanan kiri kanannya sudah retak atau mungkin ada apa namanya? Ada itu sebaiknya nggak usah dipakai lagi, buang saja. Kok dibuang Ustaz? Kalau ibu bertemu dengan Rasul, apa yang bisa ibu jawab? Kau dulu ikut senangku, ya Rasulullah. Terus pernah tak dengar bahwa aku melarang orang minum dari gelas yang retak, makan dari tempat yang retak? Pernah ya Rasul? Kenapa masih minum? Kalau ada jawabannya pasti akan. Tapi kalau tidak, tinggal. Bagaimana? Lanjut. Inna Allah azza wa jalla dalam slide. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lam yanzilu da'an illa anzalallahu shifa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali di sana ada obat. Yang tidak ada penyakit obatnya adalah obat yang tidak ada obat dari penyakit adalah ilham, kecuali dua. Jadi kalau dua itu tidak ada obat. Ada sebagus apapun hari ini skincare yang sifatnya merancangkan kembali tidak ada. Karena kata Rasul tidak ada obat untuk satu penyakit ini. Dua. Yang lainnya pasti ada. Lalu ada penyakit yang tidak ada obatnya hari ini karena belum ditemukan saja. Dengan berjalannya waktu akan ditemukan insyaallah. Karena tidak ada penyakit kecuali tidak ada obatnya. Fa'alaikum bil albanil baqar. Maka kata Rasul, hendaklah engkau meminum dari susu sapi. Jadi yang minum susu sapi ini bukan manusia biasa. Siapa? Allah. Minumlah susu sapi. Fa'innaha tarumu min kulli sajar. Kenapa susu sapi itu baik untuk diminum? Karena sapi itu makan dari banyak jenis tumbuhan. Bapak Ibu, tapi usahakan susu sapi, susu kambing yang memang murni ya. Ini susu onta, kalau pergi Saudi kan minumlah susu onta. Itu sehat insyaallah. Nah, lanjut. Kemudian salatun la turaddu, ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Kalau dikasih orang hadiah ini diterima. Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Yang pertama adalah al-wasaid. Kalau orang menghadiahkan bantal, terima. Walaupun tidak haram ya.
tidak, saya tidak mau, urusan enggak, sebaiknya diterima. Ini Pak hadiah di bantal Bapak. Ya kalau di Arab kan bantal itu pesantren kan mahal, ya. Nah, dikasih ambil. Buat dunu itu minyak wangi. Bapak pernah dikasih minyak wangi? Pernah ya? Anda semalam khutbah di masjid An-Namira di dekat apa namanya? Di dekat SKA pada sekarang. Kemudian anak kajian Anda waktu itu bicara tentang bagaimana setelah 40 tahun. Jadi bicara tentang adab kalau usia 40 tahun, apa yang harus dijaga, apa yang harus dipelihara, kemudian bagaimana menghadapi supaya husnul khatimah, karena 40 tahun itu beruang kebaikan atau keburukan. Setelah itu ada teman, tidak tahu ini ada jamaah, ada beberapa orang memang datang ke parkiran kemudian menanyakan mana ayat tadi saya harus dihafalkan doanya Allah disampaikan, datang lagi ada yang lain beberapa yang datang. Kemudian datang jamaah satu, dia baca anak dari Pakistan, anak sudah 1 tahun di Indonesia sebelum dari Kalimantan. Kemudian di sini sudah 3 bulan tinggalnya. Kemudian dia saya cerita kata dia dikeluarkannya. Ini hadiah buat itu. Oh tidak usah, ambillah, ambil sedikit kan? Oh enggak, semuanya. Bayangkan, langsung kalau dikasih hadiah, tahu banget ya. Kalau yang lain itu bisa kita tolak, tapi kalau minyak wangi itu tidak boleh kita tolak. Walaupun kadang kita tidak suka wanginya, ini bukan wangi saya ini. Tapi mungkin kita mau sukanya mungkin minyak wangi itu wanginya yang silver mungkin, atau mungkin yang marka suku misalnya. Kan ada yang nggak wangi, kita nggak suka. Tapi kalau dihadiahkan minyak wangi, ambillah. Walaupun mungkin tidak kita pakai, nanti bisa diserahkan lagi kepada orang lain. Yang penting jangan ditolak dulu. Termasuk yang ketiga yang dilarang kita untuk menolak adalah jika dihadiahi susu. Nah, kalau susu dikasih walaban ambillah. Bagaimana Allah sudah belum lagi. Nah, kalau belum kita lanjut. Ya, jadi itu pola makan yang Rasul ya. Kalau Rasul, anak haji ini dulu. Jika ingin sehat kata Rasul, tadi pola kebersihan sudah kita bahas, pola makan sudah kita bahas, pola minum sudah kita bahas yang sehat. Sekarang kita masuk ke pola yang keempat yang sehat, pola istirahat Rasul. Masya Allah Pak. Kalau ikut sunnah Rasulullah, ada 50 adab tidur Rasul. Itu anak penangis kajian ini dengan durasi 2 jam, kita butuh 3 kali pertemuan untuk membahasnya. Betul-betul sesuai sunnah, sehingga kita tidurnya bermanfaat. Nah, kita sampaikan saja beberapa yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama adalah jika ingin sehat, karena aqilu fa inna syaitan la taqil. Tidur sianglah engkau sejenak, karena syaitan tidak pernah kailulah. Kailulah itu apa? Kailulah itu adalah an-naum nisfun nahar. Kata para ulama, kailulah itu artinya tidur di tengah siang, atau tidak tidur tetapi istirahat di tengah siang. Yang penting di tengah siang itu tidak melakukan pekerjaan yang berat. Nah, siapa yang membuktikan sainsnya ini orang luar? Ya, mereka serikat di dunia ini pernah melakukan penelitian di mana ada sekelompok masyarakat, sekelompok orang dimasukkan ke sebuah ruangan. Di sana ada cahaya lampu saja, tapi tak ada cahaya matahari. Kalau Bapak pernah di rumah sakit yang Jamil Padang, itu ada bagian instalasi kecelakaan itu dalam banget. Kalau kita ada pernah menunggui adik yang kecelakaan di sana, itu malam itu tak ada cahaya loh. Jadi untuk melihat udah rasa pertama udah dilihat jam, karena mau nggak lihat entah malam tak siang lampu aja. Dan dimasukkan ke sana, ternyata mereka meneliti apa kebiasaan orang ini berkaitan dengan tidur dan kenapa Muhammad menyuruh orang tidur siang. Ternyata mereka meneliti, ternyata tubuh manusia itu butuh istirahat di 2 tempat. Di siang hari mereka butuh istirahat di waktu yang pendek, dan di malam hari mereka butuh istirahat di waktu yang panjang. Mana yang pendek? Ternyata sama kebiasaan mereka. Sebelum zuhur sampai sesudah zuhur manusia butuh istirahat. Tanyalah diri kita Pak, sekuat apapun Bapak, di jam segitu tuh ngantuk banget. Benar tak? Lalu kami di kantor, orang-orang di kantor kadang-kadang mensiasati itu dengan apa? Minum kopi. Atau udah mulai tuh kira ngopi lah dulu Pak, ngantuk apa? Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi, permen.
atau nyemil, nyemil biasanya, ya, ngantuk, itu nggak bisa dinawar. Itu adalah sunat wudu. Itu tidur di waktu yang pendek. Tidur di waktu yang panjang adalah kapan? Tidur semuanya. Kapan? Sesudah isya sampai sepertiga malam yang akhir mereka akan pergi tidur. Dan sepertiga malam yang akhir biasanya mereka akan bangun. Itu sunnahnya manusia. Tidur. Tidur siang oleh engkau. Fa inna syaitan la taqil. Karena siangnya itu syaitan tidak pernah tidur siang. Artinya Rasul menyampaikan yang tidak istirahat siang itu adalah syaitan. Makanya Ibnu Abbas, Umar bin Khattab itu siang-siang itu pasal istirahat kau dulu, sudah sejenak. Bangun kita tidur, tapi jangan melakukan aktivitas yang berat. Kalau bahasa sederhananya, jangan sampai lama siang engkau jadi keledai, malam engkau jadi bangkai. Siang jadi keledai, bawa terus kerja sampai lalu, sampai ngantuk pun engkau tak bisa engkau manfaatkan itu untuk bekerja. Saking menjadi keledai gitu. Malamnya jadi bangkai. Tidur. Dari jam 8 bangun jam 8 pagi, insya Allah ya. Ya, itu dilarang langsung menyuruh kita untuk tidur. Dan ternyata Anda baca banyak pendidikan hari ini, Indonesia belum bisa diterapkan. Anak-anak hari ini jika ingin sehat, ingin kuat daya ingatnya, untuk sekolah-sekolah tertentu di Thailand, di Cina, itu sudah disuruh untuk tidur. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan tertentu itu karyawan disuruh bawa bantal. Kapan itu? Nah, dalam Islam kapan dianjurkan tidur siang? Dua pendapat ulama. Satu adalah sejenak, yang menghitung setengah jam sebelum azan zuhur. Kalau kita bisa bangun zuhur, tidak tertidur misalnya, silakan, itu paling bagus istirahatlah setengah jam sebelum azan zuhur atau sesudah zuhur setengah jam. Lalu diteliti berapa kailulah yang paling baik, minimal 30 menit, maksimal 90 menit. Jangan lebih dari 90 menit. Jangan sampai bapak ibu nanti tidur siang, tahu-tahu pas pulang, Assalamualaikum, salam. Baru bangun tidur siang tadi, ini berapa jam 6 ya? Itu terlewat itu malah menyebabkan lemah tubuh. Terlalu banyak tidur siang menyebabkan lemahnya tubuh. Jadi sederhana, kalau ibu tidak tidur dan bapak tidak tidur, minimal istirahat saja. Jadi habis kerja misalnya di kantor atau di pasar atau mungkin di ladang, sebelum zuhur itu setengah jam. Nah kalau bapak lihat, ini tidak disetel. Bapak kalau di zuhur, kalau tidur, apa terjadi di masjid? Langsung pulang ke rumah atau boleh-boleh dulu ya, atau ngobrol di sini dulu. Ya, nah, kita lihat doa. Itu nggak ada yang mastel. Kenapa kok semua kita kepikir ngobrol-ngobrol ya? Baru kita pulang ke rumah, setengah jam ngobrol, sebelum jam ngobrol, kita pulang ke rumah. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak masalah. Lanjutkan itu untuk tidur siang. Dan kenapa tidur siang? Silakan baca yang sampai dulu Qayyim. Orang kalau istirahat siang nanti mudah bangun tahajud. Di satu di antara kenapa orang sudah betul tahajud adalah karena dia tidak istirahat siang. Nah, satu di antaranya sunah seperti itu. Siapa dengan itu? Kemudian karena ya namun awal lain wahyu ya. Rasul terbiasa tidur di awal malam dan Rasul terbiasa bangun di sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir berarti jam 2 sudah bangun. Sudah mandi itu. Sehat bagi Rasul. Kemudian pola tidur Rasulullah SAW pernah ingin sempat saja. Idza ataita matja'aka fatawata wudu'aka lis-shalah. Jika ingin sehat kata Rasulullah SAW, jika engkau naik ke tempat tidurmu, maka berwuduklah engkau seperti wudukmu untuk salat. Ini di semua kondisi. Wanita haid bagaimana Ustaz? Pernah nanti sekalian berbicara tentang manfaat wuduk sebelum tidur. Ada yang bertanya, Ustaz bagaimana dengan wanita haid? Wanita haid tetap disunahkan untuk berwuduk sebelum tidur. Tidak hanya sepungkas saja, tapi seluruhnya seperti apa yang untuk salat. Kata Rasulullah, idza ataita matja', jika engkau naik ke tempat tidur, fatawadda, berwuduklah engkau. Wuduk akan salat seperti wuduk untuk salat. Masya Allah. Bapak, kita lagi capek, kita lagi marah, kita lagi tidak enak badan, bawalah berwuduk. Apa terjadi? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Lagi marah bawa berwuduk, apa terjadi? Marah hilang, badan tenang, hati tenteram. Betul ya? Apalagi ini
relaksasi sudah mulai. Di sini salah satu peserta yang sudah mulai, makanya setelah berwudu tenang gitu. Dan sebaiknya kalau akan tidur tidak hanya berwudu. Ausani khalili, kata Abu Hurairah, telah berwasiat kepada kekasih hatiku. Apa itu? Al-witr, witir qabla naum, sebelum tidur. Kalau bisa minimal salat witirlah 1 rakaat baru tidur. Kalau nanti terbangun di tengah malam, bisa tahajud, cukup tahajud saja. Setelah itu tak ada lagi salat witirnya. La witrani fil lail, tak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir dalam 1 malam berarti salatnya digenap lagi. Maka dilarang, salatnya ganjil. Kalau tak 1, 3. Kalau tak 3, 5. Bagaimana caranya? 1 salam boleh. Kalau yang 3, 2 salam tambah 1 boleh. Kalau yang 5, 2 salam tambah 1 salam boleh. Atau 3 sekaligus boleh, Ustaz? Boleh. Yang tak boleh itu yang tidak salat witir, kan? Tidak boleh. Dan tentu saja kalau kita akan berwudu, apa terjadi? Jika tidak memberatkan oleh umatku, maka suruh bersiwak sebelum berwudu. Artinya kan siwak. Kalau tidak memberatkan untuk umatku, maka disuruh mencuci tangan 3 kali. Bayangkan Pak, hebatnya Rasul. Belum kita tidur, kita suruh cuci tangan. Jika engkau naik ke tempat tidurmu, maka jika engkau masih mencium mau makan dan engkau tidur terjadi apa-apa tidur, jangan salahkan siapa-siapa. Rasul suruh cuci tangan bersih-bersih sebelum tidur. Ini yang mesti diperhatikan. Bisa, tak terasa Pak. Nah ini bersihkan. Bayangkan kalau kita menggosok tangan sebelum tidur dengan bersih, apa terjadi? Rileks Pak, rileks sekali. Pernah ada Bapak kalau sakit kepala, nah pijit ini Bapak, nah. Bukan kepala yang dipijit, kenapa? Refleksi kan? Ini sehat, ini sehat ini yang dipijit, ini yang sehat, begitu. Kan aneh. Bayangkan kalau ini kita biasa sebelum tidur gosok tangan bersih-bersih. Setelah itu bersiwak, jiwa itu sendiri sehat. Sampai itu belum menerapkan jiwa, menambah kadar darah. Kemudian sholat 2 rakaat. Kalau bisa, saran anak, sholat sunnah dulu 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, kemudian tidur. Insya Allah lebih sehat. Itu dulu. Tapi boleh satu saja, yang penting kadang tidur. Apa itu? Rasul menyuruh kita untuk membiasakan diri membaca kalimat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ini nasihat Rasulullah kepada Fatimah dan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau meminta budak untuk rumah tangga beliau, kata Rasul, mau tak engkau berikan? Lebih baik dibandingkan budak, lebih baik dibandingkan budak. Artinya badan akan sehat, badan akan segar. Kata Rasul, sebelum tidur bacalah itu. Baik Allah, inilah rahasia para sahabat, inilah rahasia para tabi'in dan ulama-ulama kita. Kenapa? Orang kalau bertasbih sebelum tidur, bertahmid sebelum tidur, bertakbir sebelum tidur, insya Allah paginya berada segar. Jam berapa pun baik tidur lah, insya Allah segar. Kenapa? Apa yang disampaikan Profesor Timono tadi, air kalau dibaca yang baik, jadi apa dia? Kristal-kristal yang baik. Tubuh kita ini 75% lebih adalah air. Bayangkan kalau mulai tidur dengan itu, kira-kira manusia yang baik tak? Sudah ada berwudu tadi, bersiwak tadi, bersihkan tangan tadi, bertasbih pula sebelum tidur, bertahmid sebelum tidur. Insya Allah semakin sehat. Bagaimana? Mungkin kita dulu tadi. Saya sesuatu jawab ya karena memang ada waktu dan insya Allah ada sini mungkin sebelah ada kita juga. Tadi ada yang cukup dulu, jaga pola tadi pola minum dan pola istirahat. Ini banyak lagi nih. Ada 15 pola yang harus kita jaga agar sehat. Mudah-mudahan bisa kita hadir terus ya Bapak Ibu ya. Terus kita kalau perasaan kita kita buka depan dan insya Allah selesai ini nanti akan berikan kajiannya, mudah-mudahan bisa kita baca-baca lagi ini insya Allah berkait dan doakan Bapak Ibu yang undang kami semua, saudara kami, keluarga juga semuanya yang ada di rumah, Allah sehatkan dengan kesehatan yang sempurna, amin, Allahumma amin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang diberi cobaan Allah sabarkan, Allah mudahkan pengobatan, Allah mudahkan pembiayaan dan Allah mudahkan kesembuhannya, amin, Allahumma amin. Betul dengan doa majelis. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pola lain dari 15 itu kita akan ya, doakan lagi